Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Teguh, boleh dijawab tadi sebelum jeda saya tanyakan terkait dengan apakah narasi satu putaran itu sebetulnya by design untuk juga menggiring opini publik? Ya, yang pertama yang kami ingin tegaskan, kita mau satu putaran, mau dua putaran, pasangan Amin siap. Tapi satu hal yang ini saya belajar dari Prof. Karim, ada gium universal dalam pemilu itu adalah sebuah prosedur yang bisa diprediksi, tetapi hasilnya nggak bisa diprediksi. Maksudnya prosedurnya itu predictable karena memang ada aturan, tapi kemudian hasilnya tidak bisa diprediksi. Di Pilkada 2017 atau 2017 di bulan Desember itu Mas Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno waktu itu adalah menurut survei-survei urutan paling buncit. Tapi ternyata dalam bulan Februari mereka menjadi pemenang di Pilkada DKI. Apa yang saya ingin katakan bahwa bacaan survei hari ini adalah suasana kebatinan hari ini yang kemudian itu sifatnya dinamis sehingga masih bisa berubah. Dan satu hal yang perlu saya tekankan, ketiga kandidat ini kan memiliki akar atau stronghold yang kuat. Jadi saya harus secara objektif mengatakan persaingan akan ketat sehingga rasanya mustahil untuk bisa hanya dalam satu putaran. Nah terakhir, fenomena yang sangat menarik yang justru berkembang dari pendekatan-pendekatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan Amin, salah satunya adalah dengan desak Anies, di mana Mas Anies adalah satu-satunya calon presiden yang membuka diri untuk berhadapan dengan anak-anak muda, Gen Z, Gen milenial, maupun mereka yang selama ini mungkin golput, bahkan kemudian kritis kepada beliau untuk bertanya apapun, tidak ada sensor, bebas, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Dan ini ternyata kemudian menggelinding menjadi sebuah apresiasi bahwa Mas Anies menjadi satu-satunya kandidat yang membuka diri. Nah, kami berpikir, bahkan terakhir fenomena yang menarik, saya sungguh sangat berbahagia ini Prof. Ketika kemudian kelompok yang kita pikir apolitis, teman-teman K-popers, ternyata mereka juga sekarang mulai aktif, terbuka terhadap politik. Karena mereka sadar bahwa 2024 adalah penentuan terhadap masa depan mereka, begitu kan? Nah, ini hal-hal yang menurut saya adalah indikasi-indikasi positif yang kemudian menjadi semacam berkah yang dimiliki oleh pasangan Amin. Nah, terakhir sekali saya rasa, Prof, teman-teman sekalian, kalau bisa dua putaran akan lebih baik. Kenapa? Karena kemudian publik, masyarakat akan punya waktu lebih banyak untuk mengkritisi calon presidennya, calon orang nomor satu, calon pemimpin tertinggi bangsa ini. Jadi bisa dikuliti, bisa ditelanjangi kasarnya dalam tanda petik ya. Tapi poinnya adalah masyarakat tidak akan lagi membeli kucing dalam karung, tapi betul-betul akan mendapatkan orang yang terbaik untuk memimpin bangsa kita di 2024 hingga 2029. Oke, jadi dua putaran lebih baik untuk bisa lebih dikuliti begitu ya bagaimana isi gagasan dan idenya begitu untuk memimpin bangsa ini. Dan tadi dikatakan mustahil kalau satu putaran saja begitu ya. Saya ingin ke Mas Aryo. Mas Aryo juga memiliki pendapat yang sama bahwa mustahil satu putaran saja. Kemudian apakah narasi satu putaran ini memang by design untuk membentuk opini publik menurut Anda? Ya, jadi kalau membaca data yang ada, kalau kita disiplin dengan ilmu membaca data yang berkembang, saya rasa dari semua survei yang ada hari ini, kalau kita menghormati survei-survei ini semua, tidak ada satupun survei yang menunjukkan bahwa Pilpres ini mungkin terjadi satu putaran. Jadi kalau narasi-narasi satu putaran digaungkan, saya rasa itu hanya bagian dari narasi optimisme dan perang urat saraf bahwa Pilpres ini akan selesai cepat. Padahal sebenarnya kan rakyat berkehendak lain. Hari ini kita punya 3 pasangan calon dan dukungan rakyat tidak terpolar kepada salah satu kubu atau 2 kubu saja, tapi ada banyak alternatif. Dan hari ini narasi-narasi Pilpres ini menjadi penting untuk didiskusikan. Sehingga tidak mungkin kalau kita membaca data survei yang ada, itu Pilpres berlangsung satu putaran. Kalau sebagai narasi kampanye mungkin bisa-bisa saja, tapi kalau membaca realitasnya kemungkinan besarnya agak sulit kalau kita melakukan itu dari hasil survei yang ada. Sehingga saya percaya bahwa yang benar yang akan kita lakukan adalah terus mengejar bagaimana kepercayaan rakyat bisa kita peroleh.
bagaimanapun kalau bicara tentang program, kita pasti mencari program yang realistis, program yang bisa menyelesaikan persoalan dengan dana yang efektif, yang efisien, yang hemat, dan tentu masuk di akal para pemilih. Kita melihat misalnya di dalam 21 program yang disampaikan Pak Mahfud MD pada saat debat Cawapres terakhir, itu membutuhkan dana kurang lebih 506 triliun. 506 triliun ini saya nggak tahu program dari Capres-Cawapres lain butuh dana berapa, tapi 506 triliun ini bagi saya sangat masuk akal. Karena ada 21 program dan sifatnya kail semua. Program-program ini teruslah yang diresonansikan di masyarakat. Salah satunya misalnya tentang KTP Sakti. Yang itu mensimplifikasi, tidak perlu lagi ada banyak kartu fisik dari yang sekarang diterapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menjadi cukup satu kartu untuk memudahkan masyarakat. Program lain misalnya terkait dengan sekolah gratis tanpa pungli. Nah ini sangat menyasar kebutuhan masyarakat yang dirasakan sehari-hari. Maka kampanye kami adalah kampanye bagaimana menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia ke depan yang baik dan bergerak cepat itu tidak hanya harus membangun fantasi-fantasi, tapi juga harus berdasarkan realitas, harus realistis. Bagaimana kita mengukur angka anggaran yang kita miliki ini untuk melaksanakan program di luar kemudian kebutuhan pengeluaran anggaran negara yang lain yang sifatnya itu rutin dan sehari-hari. Nah, Pak Ganjar, Pak Mahfud mengedepankan kampanye dialogis dengan rakyat. Oleh karena itu dalam setiap pertemuan melakukan belusukan, Pak Ganjar tidak hanya belusukan, sampai tidur ke rumah warga, merasakan langsung bagaimana seperti beliau pada waktu masih muda dulu. Nah, cara-cara seperti ini kami anggap penting. Jadi tidak hanya bermain narasi di tingkat elit, tetapi juga kedekatan interaksi dengan masyarakat. Inilah yang akan bisa memastikan Pilpres ini mau 1 putaran, 2 putaran, setengah putaran. Tapi yang pasti harus ada kedekatan dengan masyarakat. Dan itulah yang sekarang kami gaungkan, yaitu bukan masalah soal putaran-putaran, tapi kalau dipaksakan 1 putaran, tidak mungkin terjadi kecuali ada grand design tertentu. Tidak mungkin terjadi. Iya, saya ke Kang Aceh kalau gitu. Kang Aceh, 1 putaran tidak mungkin terjadi kata kubu 01 dan juga 03. Kalau begitu apakah kubu 02 sebetulnya ketar-ketir kalau sampai 2 putaran nih, Kang Aceh? Enggak juga. Ini kan pertama yang harus kita baca begini. Membaca survei itu tidak bisa kita hanya sekedar membaca per hari itu. Membaca survei itu adalah melihat kecenderungan dari tren kenaikan dari pasangan calon, ya. Dan kami melihat bahwa tren kecenderungan kami itu pada proses dinamika yang cenderung naik. Sehingga kami optimis kalau saat ini pada awalnya kami 41, sekarang 46, maka mudah-mudahan pada tingkat tertentu kami bisa melampaui mayoritas. Pertama itu. Yang kedua, kami ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia, pasangan kami ini adalah pasangan yang tidak ragu untuk mengatakan bahwa kami ini adalah pelanjut pemerintahan Jokowi. Ya. Sekali lagi, kami tidak ragu untuk mengatakan bahwa kami ini adalah pelanjut dari pemerintahan Presiden Jokowi yang memiliki tingkat kepuasan publik atau approval ratingnya itu di atas 75%. Sehingga ya dengan sikap yang tidak ragu terhadap pelanjut pemerintahan Jokowi, kami yakin bahwa masyarakat akan melihat bahwa memang pasangan Prabowo Gibran lah yang memiliki keabsahan untuk bisa melanjutkan dan kemampuan di dalam melanjutkan pemerintahan Jokowi yang dinilai oleh masyarakat Indonesia sangat sukses. Ya, dan ini saya kira harus diakui oleh kita semua. Walaupun tentu kami pun juga menawarkan gagasan-gagasan baru. Salah satunya misalnya tentang makan siang gratis dan susu gratis. Ini dalam rangka apa? Memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia itu bisa kita tingkatkan secara terus-menerus karena kita ingin menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Maka anak-anak muda yang sekarang harus didorong sedemikian rupa dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, satu hal bahwa pemilih Indonesia hari ini sebanyak 120 juta adalah Gen Z dan generasi milenial. Hari ini representasi
dari Gen Z dan milenial itu ada pada pasangan cawapres namanya Mas Gibran Rakabuming Raka. Walaupun pada awalnya banyak pihak menunjukkan underestimate terhadap Mas Gibran, tetapi pada debat yang kedua beliau menunjukkan penyampaian visi misi yang sungguh sangat gemilang, sehingga saya kira anak-anak muda Indonesia akan melihat sejauh mana mereka merasa terwakili oleh sosok yang namanya Mas Gibran Rakabuming Raka ini. Nah, atas beberapa alasan yang saya sampaikan tadi, maka kami ingin menyampaikan bahwa ya kita harus optimis bahwa dengan melihat ya data-data yang disampaikan oleh berbagai pollster, maka ya kemungkinan satu putaran itu sesuatu yang memang dari sejak awal menjadi target bagi kami. Nah, bahkan kata Pak belum Erlangga lagi kita melakukan tinggal 6% lagi ya Kang Aceh ya. Ya tentu kalau misalnya kita melihat mengacu kepada surveinya Indikator Politik Indonesia, posisi kita 46,7%. Kalau mau mayoritas ya berarti tinggal 4-5%. Dan kalau melihat kecenderungan dari survei itu kan trennya mulai menaik ke arah situ gitu loh. Baik, Kang Aceh. Saya kira itu.